Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfalah Yaftagiani, NIM 1840930. Dengan mata kuliah kewirausahaan. Kali ini saya akan membahas tentang hasil ringkasan wawancara usaha dan juga rencana usaha saya ke depannya. Berikut adalah ringkasan wawancara oleh 7 usaha. Yang pertama ada Haritama Padi Planner, kedua Dapur Hitama, ketiga Servis Elektronik, keempat Najwa SM, kelima Bumbu Zana, keenam Wedang Wadola, dan yang terakhir yaitu Jamu Ibu Juniti. Yang pertama yaitu usaha Haritama Padi Planner. Usaha ini di bidang dekorasi yang bergerak di bidang organizer. Owner dari usaha ini yaitu Nur Uswatun Muharramah, bertempat pada Jalan Sunan Giri 18C nomor 27 Kebomas, Gresik. Usaha dekorasi yang bergerak di bidang organizer ini berdiri pada tahun 2017. Sejarah dari usaha ini yaitu berdasarkan ungkapan dari owner yaitu Mbak Rima, setiap orang pasti memiliki hari spesial dalam hidupnya. Tak sekedar mengingat, namun banyak orang juga ingin merasakan momen bahagia. Beberapa contoh diantaranya adalah acara ulang tahun perkawinan, bridal shower, home shower, ataupun baby shower. Fenomena ini akhirnya dijadikan kesempatan untuk berbisnis oleh Mbak Rima. Pada planner ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penyelenggara pesta atau EO atau WO yang dikenal masyarakat. Awalnya hanya untuk keluarga dekat saja, dan ternyata banyak juga yang membutuhkan jasa ini. Usaha ini diberi nama Haritama Padi Planner, yang mana sebuah usaha di bidang jasa penyewaan alat untuk bridal party, bridal shower, baby shower, dan lain-lain. Namun nama Ritama sendiri berasal dari Rita dan Rima, yaitu gabungan dari nama Mbak Rima dengan adiknya. Usaha ini didirikan sejak Maret 2017. Usaha ini dimulai saat owner masih berada di perkuliahan. Modal pertama yang dikeluarkan yaitu 1.500.000, berbekal dari uang tabungan saat kuliah. Semakin lama semakin banyak peminatnya, sehingga owner lebih serius dalam usaha ini. Akhirnya owner memutuskan untuk mencari tim, dan saat ini Haritama Padi Planner sudah berjalan 4 tahun dengan mempunyai 8 tim dan 3 supir. Struktur organisasi dari usaha ini mempunyai struktur organisasi sebagai acuan bagi masing-masing elemen agar bekerja sesuai dengan perannya. Adapun struktur organisasi Haritama Padi Planner yaitu owner sendiri Nur Uswatun Muharramah, manajer Muhammad Junaidi Abdullah, admin kurator Ayun, koordinator lapangan Alfi Rasidi, dan staf lapangan Rita, Ellen, Lila, dan Aam. Transportasi Denny, Benjo, dan Mitu. Bahan baku dan produk yang dihasilkan. Jumlah bahan baku dan produk yang dihasilkan tidak menentu karena mengikuti permintaan customer. Biasanya paling sedikit 1 bulan melayani 4 event dan paling banyak 15 event setiap bulannya. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang mengadakan event di hari Sabtu dan Minggu, sehingga hanya membatasi 1 hari maksimal 2 event. Keuntungan dari usaha ini, modal dan laba yang dapat digunakan sebagai biaya operasional gaji untuk karyawan, di mana untuk modalnya tidak ada melakukan pinjaman ke bank atau kreditur lainnya. Modal yang didapat dari customer kemudian dibelanjakan sesuai tema yang dipilih dan bahan dekorasi yang bisa dipakai kembali. Gaji karyawan nominalnya tidak tetap, namun dihitung tiap event yang dikerjakan. Kendalanya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar yang di luar kota karena terkendala oleh barang yang dibutuhkan banyak. Untuk saat ini juga terkendala karena dampak pandemi, sehingga tidak ada acara atau event yang besar, dan juga sulit untuk membeli properti yang jarang ditemukan di toko-toko daerah lainnya, yaitu Gresik, sehingga tidak bisa memenuhi keinginan customer. Prospek usaha ke depannya menjadi dekorasi barang nomor 1 di Gresik dan membuka tetap untuk party staffnya agar barang-barang bisa lebih berkreasi sendiri. Kemudian usaha yang kedua yaitu Dapur Hitama. Owner dari Dapur Hitama ini yaitu Nur Uswatun Muharramah dengan bantuan adiknya yaitu Nurfalah Yaftagiani, bertempat di Jalan Sunan Giri 18C nomor 27 Kebomas, Gresik. Usaha kuliner berupa makanan dan minuman ini berdiri pada tahun 2020.
di mana pada tahun 2020, tepat pada bulan Oktober, di saat masa pandemi, semua perkuliahan maupun sekolahan lagi masa PSBB, artinya semuanya banyak dilakukan di rumah. Pada saat itu, adik dari owner ini, yaitu Nufalah Hayatariani atau Rita, sedang berkuliah online, yang artinya saya berada di rumah. Pada saat itulah saya mempunyai ide untuk membuka usaha ini dengan alasan agar tidak bosan di rumah saja dan juga dapat menambah uang jajan saya. Alasan saya membuka usaha dalam bidang makanan itu hobi saya memasak, sehingga saya coba untuk membuat makanan dan saya jual. Alhamdulillah, makanan dari masakan saya banyak yang menyukai. Produk jualan yang dipasarkan yaitu cilok bumbu pedas dan minuman yaitu es dalgona dan es regal. Saya membuat sendiri dan dibantu dengan kakak saya. Usaha saya masih tergolong pemula, sehingga saya jualan dari rumah kemudian diantar oleh kurir ke rumah pembeli dengan pemasaran di sosial media berupa WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Bahan baku dan produk yang dihasilkan. Bahan baku yang digunakan dapat ditemukan di tempat-tempat toko makanan terdekat dan juga lainnya. Untuk produk yang dihasilkannya yaitu ada cilok bumbu pedas dan tidak pedas, es dalgona dan es regal. Untuk keuntungannya sendiri, modal awal hanya 200.000 digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan dan minuman. Kemudian untuk keuntungannya 550.000. Keuntungan ini berjalan selama 6 bulan, tetapi tidak setiap hari berjualan. Kendala yang dialami yaitu membagi waktu dengan kuliah karena masih mahasiswa, jadi sulit untuk berjualan setiap hari. Kemudian belum bisa membuka outlet di pinggir jalan, sehingga pembeli hanya melalui media sosial. Ketiga, kurangnya pemasaran, sehingga masih belum banyak yang mengetahui. Keempat, masih dalam percobaan. Untuk prospek usaha kedepannya, lebih bisa membagi waktu sehingga dapat berjualan setiap hari, kemudian bisa membeli outlet di pinggir jalan agar lebih banyak yang mengetahui dan pemasaran lebih luas. Kemudian usaha yang ketiga yaitu servis elektronik Kusansu. Usaha jasa menyediakan servis elektronik. Usaha ini didirikan oleh Bapak Sueb bertempat di Gamping Wetan. Usaha jasa servis elektronik ini didirikan pada tahun 2020. Di mana usaha yang dimiliki oleh Bapak Sueb ini sebagai usaha sampingan yang dirintis mulai tahun 2010 berdasarkan pengalaman sekolah di SMK sehingga mempunyai pengetahuan dalam bidang elektronika. Beliau merintis usaha servis elektronik sebagai kerja sampingan untuk menambah penghasilan. 10 tahun usaha Pak Sueb berjalan tidak selalu mulus. Masalah-masalah terjadi yaitu tidak menentunya jumlah barang yang harus diservis. Untuk struktur organisasinya, dari usaha Pak Sueb ini tidak merekrut pegawai karena usaha yang didirikan hanya usaha sampingan sehingga tidak terlalu membutuhkan tenaga bantuan. Bahan baku dan produk yang dihasilkan, bahan baku yang dibutuhkan yaitu solder, tembaga, hambatan, kapasitor, kabel, dan lainnya dibutuhkan sesuai kerusakan alat yang diperbaiki. Keuntungan dari usaha Pak Sueb ini yaitu tarif yang ditetapkan keuntungannya berbeda-beda tergantung barang yang diperbaiki dan tingkat kerusakannya. Berikut adalah tarif yang ditetapkan. Untuk remote, TV, senter, dan barang sejenisnya, kerusakan ringan hanya 15.000, sedangkan untuk kerusakan tinggi sekitar 30.000 sampai 60.000. Untuk blender, mixer, dan barang sejenisnya, kerusakan ringan 30.000, kerusakan tinggi 45.000 sampai 80.000. Untuk TV, DVD, dan barang sejenisnya, kerusakan ringan 70.000, kerusakan tinggi mulai dari 100.000 sampai 300.000. Untuk kulkas, komputer, dan barang sejenisnya, kerusakan ringan 110.000, untuk kerusakan tinggi mulai dari 200.000 sampai 500.000. Kendala yang dialami oleh
toko adalah pemasukan yang tidak stabil karena tidak menentu jumlah alat-alat yang diperbaiki dalam per bulannya. Itu prospek usaha kedepannya yaitu lebih banyak pemasaran agar lebih banyak juga dan agar lebih stabil dalam pemasukan. Berikutnya yaitu usaha yang keempat, yaitu Najwa SM, usaha kuliner makanan dengan keripik khusus. Owner dari Najwa SM ini yaitu Bapak Nuril Hadi, bertempat di Dusun Kletek, Putar Lor, Manganting, Gresik. Usaha kuliner berupa makanan dengan keripik khusus cap ayam betina ini berdiri pada tahun 2015. Sejarah usahanya tidak ada rencana yang sempat terpikirnya oleh pemilik industri kecil ini untuk membuat keripik khusus, karena pemilik sudah memiliki industri produksi makanan yang lain seperti keripik singkong, keripik ubi, dan lain-lain. Namun pemilik hanya ingin mencoba membuat keripik dari usus ayam dengan modal pengetahuan seadanya dan pengalaman yang ada. Setelah produk percobaan jadi, pemilik membagikan ke tetangga di luar, dengan tetangga tersebut mengatakan bahwa keripik tersebut enak dan berniat untuk membelinya, dan dari situlah pemilik berniat membuat dan melanjutkan produksi keripik khusus ini dengan terus meningkatnya kualitas serta cita rasa. Struktur organisasi ada 4 orang karyawan. Yang pertama Husni, bagian keuangan, produksi, dan pengemasan. Untuk yang kedua yaitu Alif, bagian produksi. Untuk yang ketiga Datin, bagian produksi dan pengemasan. Untuk yang keempat Najwa, bagian produksi dan pengemasan. Bahan baku yang didapatkan, bahan baku diambil dari pabrik pemotong ayam di Jombang, kemudian untuk bahan lainnya didapatkan di toko sekitar lokasi perusahaan, yaitu Gresik. Dan hasil produksi yang dipasarkan antara lain keripik khusus ayam, keripik singkong, keripik pisang, makaroni goreng, dan lain-lain. Keuntungannya, modal dari usaha ini yaitu usus 1 kuintal sama dengan 1.350.000, minyak goreng 30 kg 300.000, tepung 25 kg 250.000, LPG 5 biji 90.000, bumbu 1 kg 50.000. Totalnya yaitu 2.040.000. Penjualannya 35 kali 67.000 sehingga mendapatkan total 2.345.000. Keuntungannya yaitu 305.000 per sekali pembuatan. Kendalanya, pertama, pembagian waktu dalam pemasaran individu. Kedua, pemasaran mempunyai kendala dalam relasi jaringan. Ketiga, usus ayam dikenal sebagai keripik biasa. Hambatan ketika konsumen menyepelekan produk usus sebelum mencobanya. Untuk prospek usaha kedepannya, bisa memperbanyak pemasaran dan juga memperbaiki kualitas, cita rasa, dan pengemasan. Kemudian untuk usaha yang kelima yaitu Muzayana, usaha di bidang kuliner makanan olahan Bambang. Pemilik dari usaha ini yaitu Haji Ahmad Zaki Rosisi SH, bertempat di Jalan Sindujoyo XI nomor 29 Gresik. Usaha kuliner berupa makanan olahan ikan banyak ini berdiri pada tahun 1975, di mana UD Swaga Jaya berdiri pada tahun 1975, salah satu UKM yang mampu bertahan hingga kurang lebih 35 tahun. UD Swaga Jaya ini memproduksi makanan olahan ikan bandeng. Ibu Muzana adalah rintis usaha ini. Berdirinya usaha ini berawal dari kreativitas Muzana untuk memanfaatkan hasil utama di kota Gresik, yaitu ikan bandeng. Produk dari usaha ini antara lain otak-otak bandeng, bandeng asap, bandeng cabut, duri, dan berbagai keripik ikan. Struktur organisasinya terdapat 6 orang, yaitu pembina Ahmad Sudirjono,
SPI, Pimpinan Haji Ahmad Zaki Rosyidi SH, Sekretaris Haji Sugianto, Bendahara Uswatun Hasanah, Si Produksi Muhammad Tahir, Si Humas Fibrio Yuliano Dontiawan ST. Untuk keuntungannya, bahan baku yang digunakan diambil dari hasil utama di Kota Gresik yang mayoritas penduduk sebagai penambak, sehingga kebanyakan mengambil ikan dari para penambak di Kota Gresik. Yang banyak diternak yaitu ikan bandeng, dan produksi yang dihasilkan dari usaha ini yaitu olahan-olahan dari ikan bandeng, antara lain otak-otak bandeng, bandeng asap, bandeng campur duri, dan lain-lain. Keuntungannya, produksi otak-otak bandeng Bumudana di Kota Gresik ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai contoh, saya ambil data pada tahun 2013, di mana pada bulan Januari mengeluarkan 9.000 ekor dengan hasil 405.000 juta. Kemudian untuk Februari dengan 10.500 ekor dan menghasilkan 472.000 juta, dan di bulan Maret yaitu 11.100 dan menghasilkan 499.500 juta, dan seterusnya. Kendala dari usaha ini yaitu kendala yang diambil oleh Bumudana, yaitu semakin banyaknya usaha yang menyerupai usaha Bumudana, sehingga banyak saingan dan harus lebih banyak mengeluarkan strategi marketing yang harus dilakukan agar penjualan tetap naik. Untuk prospek usaha kedepannya yaitu mengeluarkan strategi marketing yang dilakukan agar penjualan tetap naik dan memperbanyak varian-varian produk yang dihasilkan. Kemudian untuk usaha yang keenam yaitu usaha dari Wedang Wakdola, usaha kuliner minuman wedang. Pemilik dari usaha ini yaitu Diki Panca Aulia, bertepat di Jalan Kiai Haji Syafi'i nomor 6 Dahan Rejo Kemas Gresik. Usaha kuliner berupa minuman wedang ini berdiri pada tahun 2010. Di mana Wedang Wakdola adalah usaha home industri milik Bapak Diki Panca Aulia, salah satu guru SMA di Gresik. Selain menjadi guru, beliau juga merintis usaha perseorangan, yaitu Wedang Wakdola. Beliau memanfaatkan rempah-rempah yang kaya akan manfaat dan baik untuk kesehatan. Karena usaha ini memiliki perseorangan dan masih berkembang, jadi tidak ada struktur organisasi. Biasanya hanya mengandung tenaga kerja dari seorang freelance. Dia memproduksi sebanyak 4 macam wedang, yaitu wedang secang, wedang ubuh, wedang jare, abah, dan wedang hancur. Bahan baku yang digunakan oleh Bapak Diki tidak menentu, terkadang didapatkan dari supplier atau kadang didapatkan melalui pembelian dari pasar terdekat. Beliau memasarkan produknya di daerah Gresik. Bisa juga dipesan melalui media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Keuntungan atau laba yang dihasilkan dari usaha ini tidak menentu karena pesanan yang didapat tidak tiap harinya tidak stabil. Biasanya Bapak Diki bisa memproduksi wedang ini kurang lebih 200 pack per minggunya. Dapat diestimasikan omset penjualnya sebagai berikut. Penjualan per minggu biasanya hanya 200 pack dengan omset 9 juta, sehingga per bulannya yaitu 800 pack dengan omset 32 juta, per tahunnya 9.600 pack dengan omset sekitar 384 juta. Produk yang dihasilkan satu packnya berisi 10 saset wedang yang memiliki harga sekitar 40.000 sampai 45.000.
Kelebihannya dari usaha ini yaitu bahan yang digunakan lebih banyak variannya sehingga tidak dominan dalam satu rempah, namun seluruh rempah dapat digunakan sehingga aroma dari wedang ini sendiri memiliki ciri yang khas. Begitu juga rasanya. Memiliki banyak varian wedang. Kemudian kelemahannya yaitu diperlukan struktur organisasi agar lebih memudahkan manajemen penjualan dan diperlukan racikan yang tepat dan konsisten. Kendalanya, banyaknya saingan yang ingin meniru produk dari wedang wak dolan ini dan kurangnya pemasaran dan manajemen penjualan. Kurangnya pemasaran dan konsumen dari produk ini mayoritas orang tua saja. Prospek usaha ke depannya, diperlukan struktur organisasi agar lebih memudahkan manajemen prospek usaha kedepannya yaitu diperlukan racikan yang tepat agar lebih konsisten dan juga pemasaran agar tidak hanya orang tua saja yang mengkonsumsi. Kemudian untuk usaha yang ke-7 yang terakhir yaitu Jamu Ibu Juniati, usaha kuliner jamu kunyit asem. Usaha ini didirikan oleh Ibu Juniati di Dukun Dungus Kidul Cermi Gresik. Usaha kuliner berupa jamu kunyit asem ini berdiri pada tahun 2000. Sejarah dari jamu Ibu Juniati ini yaitu Ibu Juniati adalah seorang kepala rumah tangga perempuan yang ditinggal suaminya selama kurang lebih 20 tahun. Sejak saat itu, beliau berjualan jamu dari pagi hingga siang hari berkeliling desa untuk menjual jamu. Jamu racikan Ibu Juniati bermacam-macam jenis yang memiliki manfaat yang berbeda-beda. Jamunya selalu segar karena dibuat saat pagi hari dan langsung dijual kepada konsumen. Karena usaha Ibu Juniati ini usaha perseorangan sehingga tidak memiliki struktur organisasi. Bahan baku yang dibutuhkan dalam usaha ini terdapat di pasar terdekat yang harganya cukup terjangkau. Produk yang dihasilkan yaitu berbagai jenis jamu yang banyak manfaatnya. Keuntungan modal usaha yang digunakan Ibu Juniati ini menggunakan usaha uang pribadi. Kemudian Ibu Juniati membuat jamu dan dipasarkan melalui berjualan keliling di desa. Setiap harinya Ibu Juniati menghasilkan 5 liter jamu yang bermacam-macam. Setiap jamunya dikemas dalam gelas dan dihargai sekitar 5.000 sampai 10.000 tergantung jamu yang diminati. Setiap harinya Ibu Juniati mendapatkan sekitar 200.000 sampai 300.000 sehingga dalam satu bulan mendapatkan sekitar 6 juta. Namun terkadang setiap harinya mendapatkan keuntungan yang berbeda, tidak stabil. Kendala dari usaha ini yaitu kurangnya pemasaran dan kemajuan untuk membuat produk jamu lebih bagus dan standar pengemasan sehingga jamu yang diproduksi kurang menarik perhatian dan perhatian di berbagai lingkungan. Kemudian untuk rencana usaha saya ke depannya yaitu saya akan membahas profil usahanya, produk yang dihasilkan, analisis persaingan, kemudian strategi pemasaran dan juga perencanaan harga. Produk usaha yang saya rencanakan yaitu My Gift by Ritama. Di sini ada logo usaha yang saya buat. Kemudian jenis usahanya yaitu seperti hampers atau parcel. Untuk jenis produknya ada barang, makanan ringan, dan juga kue. Keunggulannya kemasan yang menarik, harga yang terjangkau, kualitas produk yang baik. Produk yang dihasilkan yaitu ada snack box, akrilik, fudgy brownies, dan juga kue kering. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti itu.
di sini dimana ada kemasannya yang menarik dan juga isi dari kemasan itu. Di sini ada makanan ringan dan ini juga ada akrilik, kemudian ada kue. Analisis persaingan. Saya menggunakan metode SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dari usaha yang ingin saya dirikan yaitu kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau. Untuk kelemahannya, kurang banyak pilihan modal yang dipasarkan. Untuk peluangnya, banyak orang yang membutuhkan dan dapat dikirim melalui ekspedisi. Untuk ancamannya, yaitu banyak juga yang sudah memulai bisnis seperti ini, sehingga pemasarannya juga terjangkau. Untuk strategi pemasarannya, saya menggunakan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Untuk produknya sendiri mengeluarkan produk yang menarik dan juga banyak yang meminati. Untuk harganya, memberi harga yang sesuai dan terjangkau dan juga sesuai dengan produknya. Untuk tempat, membuka lapak di tempat yang sesuai dengan pasaran. Untuk promosi di berbagai sosial media dan juga promosi di lingkungan terdekat. Maksudnya bisa dipromosi di berbagai media sosial, yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk promosi di lingkungan terdekat, maksudnya itu bisa mempromosikan melalui teman dekat, keluarga, kerabat, atau tetangga, dan lain-lain. Sedangkan bisa juga untuk mendapatkan peminat, bisa membuat diskon atau potongan harga dan lain-lain. Kemudian perencanaan harga. Harga yang saya buat ini tergantung dengan isi dan juga bahan yang digunakan. Contohnya yaitu snack box. Mulai dari 30.000 sampai 35.000. 30.000 sampai 35.000 tergantung dengan isi yang diberikan atau yang dibeli. Seperti dalam satu boxnya terdapat 4 makanan dan 1 minuman kemasan. Untuk yang harga 35.000 mendapatkan 5 makanan dan 1 minuman kemasan. Begitu juga untuk akrilik, mulai dari 45.000 sampai 60.000, yang artinya sesuai dengan apa yang ingin di custom. Contohnya dalam akrilik, bentuk akrilik seperti yang pada gambar ini terdapat hanya 1 foto. Ketika menambah 2 foto, yang artinya 2 foto yang diedit, sehingga mengharuskan untuk harga yang lebih mahal. Sedangkan untuk fudge brownies, yaitu brownies panggang, mulai dari 20.000 sampai 55.000 sesuai dengan diameter yang dibeli. Biasanya mendapatkan pilihan yaitu mendapat 4 potong, 9 potong, atau 25 potong. Untuk kue kering sendiri juga sama, 50.000 sampai 60.000. Terdapat pilihannya juga untuk beberapa kue kering, beberapa toples yang ingin dibeli dan dikemas dalam satu boxnya. Biasanya ada 2 toples atau 3 toples atau 4 toples sesuai dengan toples yang ingin dibeli.
Contoh media pemasaran yang saya gunakan yaitu seperti berikut. Di sini ada video untuk upload di Instagram, di Facebook, dan lain-lain. Dan ini juga terdapat Instagram yang saya gunakan untuk promosi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dicerna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.